Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana penyelesaian tentang metode jarak terdekat. Untuk prosedurnya, yang pertama adalah kita menentukan nilai transformasi dari setiap jarak alternatif distribusi. Jadi dari semua jarak yang ada, kita cari yang terjauh. Kemudian jarak terjauh tersebut kita kurangkan dengan semua nilai yang ada. Nah, itu namanya nilai transformasi. Kemudian yang kedua adalah menentukan nilai ke, ya. Jadi nilai menuju titik setelahnya, atau biasanya disebut sebagai langkah maju, yaitu dari suatu titik letak atau lokasi sebelumnya ke lokasi berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan nilai dari. Nah, ini kebalikannya. Setelah nilai ke selesai sampai titik terakhir, kita balik ke titik awal dengan mencari nilai dari. Kemudian yang keempat menentukan jalur terdekat berdasarkan jaraknya. Yang kelima menentukan total jarak terdekatnya itu berapa. Contoh kasus ya, suatu perusahaan bergerak dalam pendistribusian barang, jadi memiliki gudang ya di kota A dan akan didistribusikan ke B. Kemudian ini ada beberapa alternatif jalur dari A ke B. Nah, dari sini kita diminta jalur terdekatnya itu yang mana sih? Ya, lanjut. Ini adalah data awal, ya, data jarak setiap titik singgah ya, dari A ke B. Yang pertama adalah kita transformasi, yaitu kita lihat di sini nilai terbesarnya itu berapa. Nah, nilai terbesar di sini kan 5 ya. Jadi dari J ke N, kemudian mana lagi? Oh, dari C ke D, nah, itu kan 5. Nah, 5 ini ya, 5 ini kita kurangkan semua nilai yang ada. Contoh dari A ke B itu kan 2, 5 kurangi 2. Dari B ke C, 5 kurangi 3, dan seterusnya. Sampai diperoleh semua nilai transformasi. Ya. Tadi contoh dari A ke B, data awalnya kan nilainya adalah 2, karena sudah ditransformasi. Ya, 5 kurangi 2 menjadi 3, 5 kurangi 3 jadi 2, dan seterusnya. Ini nilai transformasi. Nah, setelah itu, setelah nilai transformasi ini jadi, selanjutnya menghitung nilai ke. Ya. Nilai ke dihitung dengan rumus nilai dari ditambah nilai transformasi. Ya. Dan kemudian jika ada alternatif, artinya ada dua anak panah yang menuju satu titik atau satu kotak, kita pilih yang terbesar kalau kita menentukan nilai ke. Kemudian rumus untuk arah yang mengikuti anak panah dapat diilustrasikan seperti berikut. Nah, ini nilai ke yang masih ya. Contoh di sini nilai ke B ya, dari A ke B. Nah, titik awal itu selalu sama dengan 0. Ya, jadi titik A itu sama dengan 0 ditambah nilai transformasinya adalah 3. Jadi nilai ke ya B ya, nilai ke B NKB sama dengan 3. NKC berapa? Ya tinggal tambahkan saja. 3 tambah 2. Ya, ini contohnya. Contohnya dari A ke B berapa nilai ke-nya? Tinggal 0 tambah 3 sama dengan 3. Ke C berapa? Ya, 3 tambah 2, 5. Ya, ke D berapa? 5 tambah 0 sama dengan 5. Kemudian kalau ada alternatif contoh ke F ya, ini kan ada dua anak panah yang menuju ke F. Ya. Ada dua anak panah yang menuju ke F. Satunya adalah dari B, yang satu lagi dari E.
Yang dari B nilainya adalah 3 tambah 1, 4. Yang dari E 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, maka kita pilih 5. Kita pilih yang 5. Kemudian ke G. Contoh. Ke G ini kan ada dari C dan dari F. Kalau dari C 5 tambah 3 8, dari F 5 tambah 4 9. Kita tentukan yang 9. Jadi pokoknya kalau ada dua alternatif nilai, ya, ada dua alternatif dua anak panah yang menuju satu kotak, kita pilih yang terbesar kalau nilai mencari nilai ke. Ya, sampai seterusnya sampai titik P ini. Ya, sampai titik P kita dapatkan nilainya adalah 19 karena kita mengambilnya dari O. O 17 tambah 2, kalau L 15 tambah 3 ya, lebih besaran dari O. Nah, setelah itu kita menentukan nilai dari. Nah, nilai dari ini kebalikan dari nilai ke. Ya, karena ini sudah sampai ke titik P nilainya, maka kita mengisi nilai bagian bawahnya. Nah, nilai bagian bawahnya ini namanya nilai dari. Ya. Caranya adalah titik P ini nilai darinya ya, tetap sama, kita isi 19. Kita tetap sama 19. Nah, kemudian jika ada alternatif sama kayak tadi ya, misalkan kita kan langkah mundur ya, kebalikannya dari nilai ke tadi. Jika ada dua alternatif, maka kita pilih yang paling kecil nilainya. Ya. Contoh nilai kita P tetap 19 ya, samakan titik terakhirnya. Kita contoh mencari nilai dari dari L. Ya. Dari L gampang ya, 19 kurangi 3 sama dengan 16. Nilai dari O ya, 19 kurangi 2 sama dengan 17. Nah, kemudian K ini kan ada dua alternatif yang masuk K ini, ada dua jalur yang masuk ke K nilai darinya. Nah, nilai dari K ini kan 16 dikurangi 2 dan 17 dikurangi 4. Pilih yang terkecil. 16 kurangi 2, 14. 17 kurangi 4 sama dengan 13. Nah, kita pilih yang 13. Itu caranya. Sampai kita ke titik A. Ya, caranya sama semua. Pokoknya langkah nilai dari itu dikurangkan. Jika ada dua alternatif yang menuju satu kotak, nilai yang terkecil yang dipilih. Kalau nilai ke, nilai yang terbesar yang dipilih. Nah, setelah itu kita setelah nilai ke dan nilai dari kita sudah tentukan semua, ya, selanjutnya adalah mana sih jalur yang terdekat? Ya, kita tentukan jalur terdekat. Cara simpelnya adalah cari ya, setiap node atau kotak ini, ya, setiap titik yang nilainya sama antara nilai atas dan nilai bawahnya. Ya, nilai ke dan nilai darinya sama. Contoh A, terus E, terus F, kemudian G, kemudian K, kemudian O, kemudian P. Ini sama nilai atas bawahnya. Nah, inilah jalur yang terdekat. Simpelnya seperti itu. Ya. Kalau menghitung menggunakan rumus seperti ini. Nilai ke ya J dikurangi nilai transformasi dikurangi nilai dari sama dengan 0. Ini agak ribet ya. Makanya gampangannya adalah yang nilainya sama atas bawahnya. Itu adalah yang nilainya termasuk jalur terdekat. Setelah itu kita berikan tanda mana sih jalur terdekat ini ya. Berarti dari titik A ke E, kemudian ke F, ke G, ke K, kemudian ke O, dan ke P. Nah, inilah jalur yang terdekatnya. Itu kasih tanda. Setelah diberikan tanda, kemudian kita hitung totalnya berapa. Nah, ini nilainya kita balik ke awal.
Ya, terus persoalan awal nih, ini bukan nilai transformasi pakainya ya, tapi nilai data awal. Nah, ini kan tadi dari A ke E ke F ke G ke K ya, ke O kemudian ke P. Nah, ini pakainya datanya. Ya, jangan pakai data yang transformasi, tapi nilai pakai data awal. Sehingga total jaraknya berapa sih? Ya tinggal hitungan saja. Dari A ke E itu adalah 3, ke dari E ke F 2, dari F ke G 1, G ke K 1, K ke O 1, dan O ke P 3. Sehingga total jaraknya adalah 11 km. Dalam jawaban wajib dicantumkan seperti ini. Kesimpulannya. Baik, itu aja ya. Jadi gampang sebenarnya, tidak ribet. Ya, silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum atau mau perwakilan kelas bisa tanya ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.